Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan ngelanjutin bab kita gelombang gitu ya. Kalau kemarin kita ngebahas tentang gelombang mekanik sama besaran-besaran apa aja yang ada di situ, teorinya gitu ya. Sekarang kita akan ke perhitungannya, terutama di gelombang berjalan. Jadi kita akan belajar apa sih itu gelombang berjalan dan bagaimana ngitung persamaan posisi, simpangan, kecepatan dan lain sebagainya. Pokoknya ya, ini dia kita akan langsung ke gelombang berjalan. Gelombang berjalan merupakan gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap ya. Jadi dia di semua titik, hampir semua ya kayaknya, itu amplitudonya tetap ya. Kalau dua terus kayak gitu intinya. Nah, kemudian kita akan masuk ke persamaannya dulu ya. Di sini nanti akan ada 3 persamaan, yaitu persamaan posisi atau simpangan, persamaan kecepatan dan persamaan percepatan ya. Nah, untuk yang pertama itu kita ketahui misalkan ada gelombang kayak gini ya, kita tahu paling ujung-ujung kan namanya amplitudo. Kalian mah udah ngerti ya. Nah, kemudian yang mana sih yang simpangan ya? Simpangan itu sebenarnya dari titik setimbang. Jadi sumbu X ini itu sebagai titik setimbangnya. Gitu ya. Kalau ke atas misalkan, nah ini kita sebut dengan simpangan. Jadi simpangan itu akan berubah seiring penjalaran X. Jadi misalkan di sini kayak gitu ya, ada kayak gini. Nah, dia beda kan yang warna merah pada setiap titik di X kayak gitu. Kemudian untuk persamaannya berarti kita pakai sinus ya, sinusoidal karena si gelombangnya sinusoidal. So kita punya Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX plus theta 0. Sebenarnya ini kamu nggak asing kalau udah belajar GHS gitu ya. Nah, jadi kita tinggal ngulang aja, cuma ketambahan KX doang gitu kan. So, untuk yang plus di awal A itu berarti penjalaran pertamanya itu dia ke atas ya. Jadi ini mulainya dari atas. Kayak gimana sih? Kayak gini ya. Jadi ini mulai dari atas dulu, set kayak gitu ya. Nah, untuk yang minus itu artinya dia mulainya dari bawah ya. Atau fasenya lawannya si ini ya, kayak gini. Nah, jadi dari bawah dulu baru naik gitu ya. Nah, kalau untuk yang di depannya KX itu plus minusnya itu artinya arah rambatnya. Jadi kalau plus itu arah rambatnya dia ke kiri, hati-hati ya. Berarti ke sana, set ke kiri. Kalau minus itu arah rambatnya yang ke kanan. Jadi jangan sampai kebalik. Itu bersama simpangan dan di mana A itu adalah amplitudo. Bagaimana untuk yang lainnya? Nanti ya aku bahas selanjutnya. Kita ke persamaan kecepatan dulu gitu ya. Persamaan kecepatan adalah turunan dari simpangan sebenarnya. Cuma karena belum belajar belum belajar turunan, jadi ya aku kasih aja gitu ya. Turunan sin itu nilainya cos. So kalian dapat V-nya adalah A omega cos dalam kurung. Dalam kurungnya sama, lihat ya. Jadi nggak berubah. Oke, kemudian kalau kita mau nyari Vmax gitu ya, maka dia nilainya A omega. Kenapa? Karena nilai cos itu kan 1 ya maksimumnya. Jadi A omega aja. Nah, kita juga bisa nulisin V itu hubungannya sama Y itu gimana. Nah, kita bisa tulis kayak gini nih. V itu sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Dari mana? Kalau kalian penasaran silahkan lihat video aku yang gerak harmonik sederhana ya. Di situ ada penjelasannya dari mana sih rumus ini. Kayak gitu. Kita akan lanjut aja ke persamaan percepatan gitu ya. Jadi di sini nilainya ini. Pengertiannya apa sih? Kalau kecepatan ya berarti perubahan simpangan tiap satuan waktu. Kalau percepatan ya perubahan kecepatan tiap satuan waktu ya. Sama, ini ya A sama dengan min A omega kuadrat sin dalam kurung ya. Jadi dalam kurungnya selalu sama. Kemudian kalau dicari percepatan maksimum, tinggal nilai sinnya aja sama dengan 1. Jadi min A omega kuadrat gitu ya. Jadi itu adalah yang maksimum. Tapi sebelum itu hubungan A sama Y-nya gimana? Nah, kita tahu kalau A sin itu adalah Y, bener kan? Nah, bisa kita tulisin nih si A-nya. Berarti A sama dengan minus omega kuadrat kali Y. Nah, ini adalah hubungan antara A dan Y ya. Udah ada di gerak harmonik juga ya. Ini tadi yang percepatan maksimum. Itu tadi si persamaan-persamaannya. Ada besaran-besaran baru. Cuma satu doang sih yang baru ya, yaitu K, karena ini dia adalah gelombang. So kita akan lanjut ke bagian besaran-besaran yang ada di gelombang berjalan kayak gitu ya. Aku akan bahas satu-satu lagi ya.
Jadi yang pertama itu ada kecepatan sudut omega T gitu ya, omega. Nah, omeganya adalah kecepatan sudut. Apa itu kecepatan sudut? Kecepatan sudut itu besar perubahan posisi sudut benda yang bergetar tiap satuan waktu, kayak gitu ya. Nah, di sini omega itu ingat-ingat ada rumusnya ya, omega itu 2πf. Nih, dicatat, kemudian keterangannya ini. Jadi hubungan sama frekuensi dan periode tuh ini ya. Kita lanjut ke yang kedua. Besarannya T itu waktu biasa, kemudian kita ke bagian K ya. K itu adalah bilangan gelombang. Jadi bilangan gelombang itu apa sih? Ya bilangan yang menunjukkan kalau dia itu gelombang. Atau kalau dalam artian fisika itu adalah frekuensi ruang pada suatu gelombang. Ini pokoknya nunjukin kalau dia tuh gelombang, beda sama getaran ya. Nah, nilai K akan bergantung sama lambda. Kenapa? Karena kan panjang gelombang itu ya hanya dimiliki gelombang, enggak dimiliki sama getaran, gitu ya. Ini keterangannya. Satuan dari K adalah radian per meter. Oke, jangan lupa lambda itu apa? Ya, panjang untuk mencapai satu gelombang gitu ya. Jadi tengok lagi yang bagian besaran-besaran pada gelombang mekanik itu akan nyambung ke sini. Oke, kita akan lanjut. Kalau udah ada K, omega, kita akan ke sudut fase. Jadi mana sih yang disebut dengan sudut fase? Nah, yang disebut dengan sudut fase itu adalah sudut yang ditempuh untuk mencapai titik tertentu gitu ya. Misalkan pada 1 meter itu sudut fasenya berapa? Atau misalkan dalam 0,5 cm berapa, kayak gitu. Nah, sudut fase ini satuannya adalah radian. Kemudian ciri-cirinya kalau kalian udah tahu persamaannya, theta itu yang ada di dalam kurung, semua yang ada di dalam kurung ya. Plus minusnya ngikut lah pokoknya, kalau dia min ya min, kalau plus ya plus, kayak gitu ya. Dengan theta 0 adalah sudut fase awal, dan kalau kita mau uraikan omega sama K-nya kayak gini ya. Kalau nggak usah diuraiin juga nggak apa-apa sih, yang penting kalian ngerti kalau theta itu yang ada di dalam kurung. Habisin ya, atau cos. Oke. Yap, ini theta 0, sudut fase awal. Nah, sudut fase awal itu apa sih? Tadi kan ada di depannya itu, di depan A amplitudo itu ada plus min ya. Kalau plus itu ke atas, kalau min itu ke bawah. Nah, plus min itu bisa digantikan dengan theta 0 sebenarnya. Itu bergantung dengan theta 0 dan awalnya itu dari mana sih gitu ya. Nah, di sini aku punya 4 gelombang, misalkan ini, dan ini. Perhatikan awalnya ya. Jadi awalnya ini ketika di sini, di atas, di bawah ya. Kemudian ini setengah tapi di bawah. Nah, kalau tadi yang awal ini bisa kita simbolkan dengan positif A. Sedangkan yang ketiga ini minus A. Nah, kita bisa mengubah, tidak aku kasih min di A-nya, tapi dengan menuliskan theta 0. Ya, kalau untuk yang awal ini ya theta 0-nya 0 kan karena dari awal. Kalau ini udah 90 derajat alias pi per 2 ya. Pi itu 180 derajat. Kemudian kalau yang theta 0 yang ini berarti nilainya 180 derajat. Kalian boleh nulis plus pi atau pi-nya hilang tapi A-nya dikasih minus ya, oke. Kemudian kalau yang ini adalah 3 pi per 2. Nah, ini fungsi dari theta 0 ya. Jadi cuma sudut fase awal aja. Oke. Karena ada sudut fase, ini ada yang namanya fase. Nah, fase itu adalah jumlah putaran yang telah dicapai atau sejauh mana sih suatu titik menjalar. Jadi kalau sudut fase itu satuannya radian, fase ini cuma nunjukin di mana sih titiknya kayak gitu ya. Jadi dia tidak punya satuan. Fase sama theta itu ada hubungannya. Oh ya, ini bacanya pi ya. PHI, pi, kayak pi 3,14, cuma kalau ini nggak ada angkanya. Jadi pi hubungannya sama theta adalah theta per 2 pi. Oke, bacanya sama ya. Nah, theta per 2 pi. Kita tahu kalau theta itu tadi adalah yang semua di dalam kurung. Kita bisa tuliskan sehingga ya kalau tetanya ini dibagi 2 pi, maka 2 pi-nya kan bisa dicoret-coret. So, kita punya T per T min X per lambda. Nah, itu juga pi. Tapi better kalau kamu nggak usah nulisin yang kedua ini. Jadi nulisnya yang pertama aja. Atau misalkan kamu udah dapet tetanya baru nyari fasenya. Atau kebalikannya ya kayak gitu. Karena apa? Karena ini ribet ya. Udah per minus gitu ya. Ya udah gitu pokoknya. Nah, habis itu beda fase. Beda fase berarti tadi kalau fase kan titiknya ada di mana sih? Misalkan ada titik A ada di mana, titik B ada di mana.
Nah, kalau beda fase berarti ya bedanya atau jaraknya antara A sama B tadi gitu ya. Jarak 2 titik pada suatu gelombang. Nah, ini kita simbolkan dari kalau delta ya berarti delta pi ya pi2 min pi1 gitu ya. Kalau udah tahu pi2-nya berapa, pi1-nya berapa, tinggal dikurangin. Cuma kalau nggak ngerti, nah ada rumus yang ini merupakan turunan sih sebenarnya ya. Jadi kalau di satu gelombang itu kan periode kan sama panjang gelombang bisa sama. Nah, itu bisa kita tulisin bahwa delta P-nya adalah delta X per lambda. Ini turunan dari yang tadi ya. P2 min P1 terus diturunin kayak gitu. Oke, itu beda fase. Nah, habis ini sebenarnya contoh soal kayaknya. Oh, istilah dulu, sorry ya, maaf. Nah, istilah di beda fase itu ada banyak sebenarnya. Biasanya ada sefase ya, yang pertama. Sefase itu artinya titiknya tuh sama. Kalau mau naik ya naik gitu. Atau beda fasenya itu kelipatan dari 2pi ya. 2 kelipatan pi, 2pi, 4pi kayak gitu. Jadi ketika dari 0 mau naik positif berarti dia sefase. Tapi kalau yang beda fase itu berarti dia berlawanan gitu ya, berlawanan fase itu bedanya setengah. Misalkan yang satu di 0 derajat, yang satu di 180 derajat kayak gitu. Itu bedanya. N-nya 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kelipatannya aja. Nah, habis ini dia latihan soal. Oke, untuk latihan soal aku pisah video biar nggak terlalu lama karena ini udah 11 menit aku cek. Oke, nah contoh soalnya di next video, so stay tune di channel Aufa ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.